kalau misalnya hadis itu yang datang dari Nabi, berarti kalau misalnya dia datangnya dari sahabat atau tabi'in, apakah disebut hadis juga? Nah, ini ada nama sendiri ya, kita akan belajar istilah khusus. Jadi yang pertama ada namanya khabar. Sama yang kedua ada namanya asar. Nah, kita sudah tahu tadi kalau biasanya hadis itu khusus untuk yang dinisbahkan kepada Nabi atau sesuatu yang datangnya dari Nabi. Kalau kabar ini bisa untuk umum. Maksudnya umum gimana? Jadi kabar ini adalah apa yang datang dari Nabi atau lainnya. Dari Nabi atau lainnya. Jadi bisa kita sebut hadis. Jadi kalau dengan ini berarti hadis itu sama aja dengan kabar, sama aja. Kita bisa menyebut hadis itu kabar. Gitu. Ada juga yang bilang bahwasanya kabar ini lebih khusus. Maksudnya gimana? Jadi kabar ini adalah kalau asalnya dari selain Nabi. Ini ada dua pendapat nih, gitu kan? Pendapat yang pertama itu kabar itu sama aja, ya kan? Hadis itu sama dengan kabar, mau dari Nabi atau dari yang lainnya. Jadi ini makna umum ya, makna umumnya seperti ini. Tapi kalau kita ngomong kabar makna khusus, ya, jadi kabar makna khusus itu yang datang dari yang selain Nabi. Itu misalnya ya kabar berita kan, berita kan nggak dari selain Nabi, karena yang Nabi itu khusus namanya hadis gitu. Berita dari Nabi namanya hadis, tapi kalau kabar itu dari yang selain Nabi. Ini makna yang kedua. Ada juga makna yang ketiga. Apa makna ketiga? Kabar itu dan hadis sama aja. Ini bedanya apa? Poin pertama sama poin ketiga. Kalau poin pertama itu umum. Jadi kalau dia datang dari Nabi, ya kan, atau yang lainnya, ini namanya umum, makna umum dari kabar. Tapi kalau yang ketiga, kabar itu sama aja dengan hadis, ya kan. Jadi yang datang dari Nabi aja, gitu. Tapi yang lebih banyak dipakai, ya kan, yang lebih banyak dipakai itu yang makna pertama ini, dari Nabi atau lainnya. Jadi bisa kita sebut khabar minan Nabi, ya kan, atau bisa kita sebut khabar minas sahabah atau khabar minat tabi'in dan lain sebagainya. Ini yang sering dipakai. Tapi kalau misalnya kita mau pakaiin yang makna kedua atau makna ketiga pun tidak apa-apa. Kemudian sekarang kita ke asar. Apa artinya asar? Asar ini juga ada dua arti. Yang pertama itu ada yang bilang asar itu sama hadis sama aja. Jadi kita bisa bilang, oh ini asar dari Nabi, oh berarti ini hadis dari Nabi. Kita bisa bilang kalau misalnya kita ngomong hadis Nabi seperti ini, oh berarti asar Nabi seperti ini. Nah ini makna pertama ya, jadi sama kayak yang ketiga tadi. Sama kayak ketiga ini tadi. Kabar sama hadis, sama asar sama hadis. Nah, makna yang kedua, asar itu kalau misalnya asalnya dari sahabat atau tabi'in. Kalau asarnya dari sahabat tabi'in, maka baru kita sebut asar. Hanya ada dua makna. Mana yang sering dipakai? Yang sering dipakai adalah makna yang kedua. Kalau misalnya dari sahabat atau tabi'in, kita nyebutnya asar. Tapi kalau misalnya dia dari Nabi, maka namanya hadis. Seperti itu. Soalnya hampir sama-sama ya. Tapi penggunaannya saja. Untuk lebih singkatnya atau lebih gampangnya, biasanya kalau Nabi itu pasti kita pakai namanya hadis. Kalau umum, ya kan, Nabi atau yang lainnya itu namanya kabar. Kalau misalnya dari sahabat atau tabi'in itu namanya asar. Nah, itu yang sering dipakai. Nah, kita fokus aja ke yang sering dipakai ini ya. Yang sering dipakai ini. Makna pertama dari kabar, makna kedua dari asar, yaitu untuk sahabat atau tabi'in.